Good morning Maranatha. Hari ini Jumat 26 Mei 2023 kita akan kembali lagi mendengarkan renungan harian. Sebelum kita dengarkan renungan hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sampai detik ini Engkau izinkan kami bersatu untuk kembali memulai aktivitas kami hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapak. Kiranya firman dan renungan yang kami dengarkan hari ini dapat menjadi berkat penyertaan-Mu untuk setiap kami. Doa ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Tema renungan hari ini adalah hidup dipimpin oleh Roh Allah. Diambil dari Roma 8 ayat 14-17. Nasnya Roma 8 ayat 14, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ketika seseorang mengalami pertobatan dan bertemu dengan Tuhan secara pribadi, maka kehidupannya akan diubah oleh Roh Kudus. Hidupnya bukan lagi untuk kepentingan pribadinya, melainkan hidup yang sepenuhnya diserahkan pada Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus memampukan kita untuk dapat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, bahkan mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Mereka yang hidup dalam Kristus akan menyatakan kesuciannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nas hari ini mengatakan bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah suatu keharusan bagi setiap orang percaya. Supaya kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita perlu menyadari bahwa peran Roh Kudus sangat penting sehingga kita harus menerimanya. Kehidupan kita juga harus hidup dalam pimpinannya. Roh Kudus akan menuntun kita dalam pikiran, kata-kata, dan perbuatannya untuk seturut dengan kehendak Allah. Hidup dalam pimpinan Roh itu sebenarnya mengenai menaati pimpinan Roh. Pada dasarnya, itu berarti berjalan bersama Roh, mengizinkan Roh Kudus menuntun langkah kita dan mencocokkan pikiran kita. Pada waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan menghasilkan buah Roh yang menjanjikan kita untuk tidak egois, memiliki hati Bapa, mengerti hati orang lain, menerima keadaan dengan penuh syukur. Kita bisa mengetahui bahwa kita hidup dalam Roh kalau kehidupan kita menunjukkan buah Roh, yang adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Refleksi renungan hari ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah kekudusan yang berkenan kepada Allah. Kita tutup renungan kita dengan doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan renungan hari ini. Ya Bapa, kiranya kami dapat selalu menjadi anak Allah yang selalu dipimpin oleh Roh Allah, sehingga apa yang kami perbuat menjadikan kami pribadi yang jauh lebih baik dan seturut dengan kehendak Allah. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, ya Bapa, pada hari ini. Pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Doa ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu, biarlah terjadi pada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa kepada-Mu, ya Allah Bapa, melalui perantaraan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi Universitas Kristen Maranatha mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Demikian kita telah mendengarkan renungan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa. Salam integrity, care, excellent.